apa ya yang bikin memunculkan Mas ini biar tanpa bilang aku lagi dandan sebagai seorang penyanyi dangdut, tanpa bilang seperti itu orang yang lihat udah tahu. Oke. Orang tahu, oh dia mau nyanyi dangdut gitu. Siapa ikon mode dari masa lalu yang Anda ingin ubah gaya pakaiannya? Diana Ross. Diana Ross. Kenapa? Mau diubah kayak gimana? Salam semangat Sobat Dendi. Selamat datang kembali di channel Ladon Entertainment, dan pada hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik sekali. Nah, fashion itu kan tidak hanya melibatkan pakaian, tapi juga identitas, budaya, dan gaya hidup. Fashion tidak selalu berbicara tentang tren, namun juga menggali lebih dalam apa yang membuat fashion itu menjadi salah satu bentuk ekspresi diri yang kuat dan kreatif. Akhir tahun ini mungkin menjadi masa bagi para ahli fashion dan perancang busana yang merupakan momen yang ditunggu-tunggu oleh berbagai kalangan masyarakat, termasuk dunia usaha yang bergerak di dunia fashion. Karena para ahli yang akan membuat tren mode di tahun ini ke depannya, dan di sini sudah ada salah satu perancang busana dari Kota Batu yang sangat terkenal, Kak Adi. Halo Kak Adi, Halo. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita masuk topik ini, boleh dilihat dulu nggak fashion saya ini udah kira-kira termasuk fashion nggak sih? Coba ditambah, nggak termasuk mode apapun ini ya. Jadi gimana ya? Fashion dalam arti apa nih? Arti sebenarnya arti fashion itu kan fashion itu artinya kan luas. Fashion itu luas, Ya, benar. jadi ada arti secara memang definisi dan memang arti secara ya kesepakatan kita aja gitu loh. Kayak macam setahu saya kayak macam selebriti kata selebriti itu kan juga multi tafsir gitu. Oke. Kayak gitu kita bilang selebriti itu kalau sekarang kan orang yang terkenal itu dia orang terkenal selebriti gitu, ya kan. Nah, kalau menurut saya selebriti yang arti sesungguhnya adalah menurut definisi itulah orang yang punya banyak duit. Nggak peduli kamu terkenal atau enggak, ketika kamu punya banyak duit, itu ada selebriti. itu adalah selebriti. Yang menjadi pusat perhatian orang Iya. kan. Berarti selebriti, artis sama influencer itu benernya beda. Ada KOL juga. Sekarang banyak istilah yang kadang-kadang bingungkan gitu kan. Makanya itu multi tafsir, akhirnya ada peralihan makna. Nah, ketika fashion itu kan dianggap kebanyakan orang dianggap kita lagi dress up gitu kan. Jadi seberapa jauh kamu mentreatment dirimu untuk menggunakan sesuatu yang mungkin nggak biasa, itu dianggap lagi fashion gitu kan. Okay. Padahal menurut saya fashion itu ya sudah kamu menjadi diri kamu, style kamu seperti apa itu lagi kamu ya udah berfashion dengan senyaman diri sendiri gitu. Jadi kalau misalkan Mas, saya sudah fashion nggak? Misalkan gitu ya, pertanyaan ini tadi. Aku bisa bilang ada dua jawaban. Yang pertama, ya udah. Itu style kamu ya. Karena style kamu udah pakai gitu. baju, pakai ini kan itu ada tujuan memakai ini itu. Kamu memakai atribut macam-macam di tubuhmu sudah tanggap itu ya udah fashion gitu loh. Oke. Nah, tapi kalau misalkan fashion yang kebanyakan udah dress up belum? Ya aku bilang udah juga. Udah juga. Iya, karena kan baju ini juga belum baju ini kan nggak biasa gitu. Ada penambahan skraf, ada itu kan ada usaha untuk ini ada udang khas Kota Batu ya. Ya, itu kan ada usaha untuk mentreatment diri kita lebih dari yang standarnya, itu udah dianggap fashion. Oke, berarti sebelum kita masuk topik lagi nih, aku mau nanya, emang standarisasi perancang busana itu seperti gimana sih? Ada standarisasi khususnya nggak sih? Apakah pokoknya bisa jahit, pokoknya bisa tahu kain dan gini-gini, oh itu seorang perancang busana. Jadi ini yang sering-sering saya tekankan. Jadi fashion designer itu sama penjahit itu dua hal yang sangat berbeda. Oh gitu. Iya, itu harus digarisbawahi banget. Karena memang selama ini orang-orang menganggap bahwa fashion designer itu jahit gitu loh. Iya. Padahal pokoknya bisa jahit, bisa jadi bukan, sesuatu busana gitu ya. Nah, kalau kita bisa memperbandingkan tuh kayak macam gini nih.
kita mau bikin rumah nih. Jadi kalau bangunan yang bangun sipil kan, Iya, jadi sipil. arsitek Tuhan. Arsitek, ya. oke. Jadi kalau misalnya kita mau bikin suatu bangunan, ada arsitek. Kemudian arsitek itu dikerjain sama yang ngerjain namanya sipil gitu kan. Iya, benar. Sama kayak misalkan di baju seperti itu, untuk membuat sebuah baju berarti ada desainernya, okay. Itu arsiteknya. Okay. Kemudian dikerjain penjahitnya, itu sipilnya gitu loh. Nah itu dua hal yang sangat berbeda kan. Nah kalau desainer itu nggak harus kamu bisa jahit, tapi kamu ngerti pecah polanya, konstruksi bajunya nanti seperti apa. Kreatifnya iya, kreativitinya seperti apa, dan ketika itu dicatat ke sebuah lembaran kertas, dikasih ke penjahitnya sudah bisa ngerjain. Pokoknya menjadi indahnya itu tugasnya desain. Iya, gitu. Ya, seperti arsitek kan, gimana bangunannya supaya indah itu. Nanti tinggal dari penjahit sesuai arahan fashion desainnya itu ya. Nah, Mas, kalau ada pertanyaan, Mas, saya sering kok jahitin baju. Aku datang ke penjahit, terus kita sharing baju, terus kita, Mas, bajunya seperti ini, seperti itu. Oh ya, berarti itu si penjahit itu punya double peran. Dia seorang fashion design dan seorang penjahit. Ada lagi kasus datang, Mas, aku mau bikin baju kayak gini nih. Ada contoh. Ya, misalnya ngambil dari mana aku gitu ya. Aku bikin baju seperti ini. Nah, ke penjahit. Nah, dikerjain sebagai seorang penjahit. Desainernya siapa ya yang bikin baju yang awal? Jadi bukan itu, penjahitnya bukan. Jadi kalau tanya desainer itu seberapa perannya, seberapa sih? Perannya busana. Iya. Jadi kamu mengerti apa yang kamu lakukan terhadap suatu bahan, berangan-angan, memikirkan konstruksinya, memikirkan pecah polanya, sudah ada bayangan jadinya seperti apa. Itulah fashion design. Oke, berarti ada lagi juga namanya fashion styling ya? Beda lagi. Beda styling. Lagi ya? Kadang-kadang kan artis bawa, oh ini perancang busanaku, ini fashion stylingku. Ada kalau fashion stylist itu kerjaannya adalah dia mix and match-kan suatu gaya menjadi sebuah gaya secara universal sesuai yang diinginkan. Misalkan nih, sama datang ke aku, Mas, aku mau nyanyi dangdut. Aku pengen look dangdut. Berarti aku udah berangan-angan apa ya yang bikin memunculkan Mas ini biar tanpa bilang aku lagi dandan sebagai seorang penyanyi dangdut. Tanpa bilang seperti itu, orang yang lihat udah tahu. Orang tahu, oh dia mau nyanyi dangdut gitu. Nah, aku nyari referensi nih. Nah, oh ini yang paling tepat desainer itu, pakai bajunya desainer itu. Ini muanya ini hairdo-nya ini. Oh, itu tugasnya fashion styling. Itu aku ngumpulin semua, kemudian aku melakukan treatment tadi ke sampean. Itu aku disebut fashion design. Jadi hairdo-nya nanti aku bilangin, ini nanti rambutnya dikuncir, dikasih warna merah, bla bla bla. Nanti bajunya aku dari desainer tuh, aku pengen ada rompinya, ada ini itunya. Nah, kayak gitu. Itu aku menggabungkan semua itu menjadi suatu gaya, itu namanya fashion stylist gitu loh. Berarti benernya kan dari perancang busana juga bisa kan ya? Misalnya perancang busana, aku mau bikin sebuah kostum yang untuk penyanyi dangdut, tapi nggak usah dia bilang penyanyi dangdut, pokoknya dari gaya berpakaiannya sudah penyanyi dangdut gitu, bisa nggak sih? Apa tetap harus ada fashion stylingnya? Bisa. Jadi kayak misalkan ada penjahit nih, lagi jahit baju, terus jahitin baju, terus dia memilihkan bahan ini, nanti modelnya kayak gini, kemudian tak jahit, nanti ketika saman pakai baju rambutnya saman kene sudah identik ya. Nah, berarti satu orang tadi yang kita sebut penjahit itu perannya banyak. Dia seorang desainer juga, seorang penjahit juga, seorang stylist juga. Iya, oke. Gitu. Emang kadang-kadang ada yang orang nggak tahu, pokoknya aku bikin pertama jahit terus aku maunya kayak gini, terus nanti stylenya aku kayak gimana, berarti udah 3-in-1 ya, terangkap ya. Kadang-kadang orang kan udah mau kayak gitu, misalnya mungkin seseorang yang mungkin belum paham ya dunia fashion, kalau ada tugas mereka masing-masing kan gitu. Oke, nah kalau menurut Kak Adi nih, untuk tahun 2025 ini kira-kira tren bagaimana yang akan terjadi di dunia fashion? Di dunia mode ini kayak gimana? Mungkin yang bakal tren seperti warna, style, mode cowok ceweknya, kayak gitu-gitu.
feeling aja ini ya. Jadi kayak misalkan ibarat aku berpikir terus mereka-reka berangan-angan mungkin yang akan terjadi di 2025, tren apa sih yang akan boom? Menurut saya masih belum ada yang bisa disebut boom karena memang dari masa-masa peralihan ini mungkin dari 2023, 2022 yang lalu itu masih ya geser sedikit-sedikit lah, mungkin hanya creativity kita aja yang bergeser gitu, tapi secara look masih tetap gitu. Maksudnya nggak ada perubahan yang signifikan ya? Belum ada. Paling cuma geser-geser dikit. Ya. Dari warna, mungkin dari warna apa kemana gitu ya? Iya, itu cuman pergeseran-pergeseran gitu loh. Kalau misalkan kita mau sebut kemarin yang lagi tren warna-warna soft, iya. Kemarin yang lagi tren warna-warna bold, iya. Warna-warna basic, iya. Aku bisa bilang gitu karena nggak ada kita sesuatu yang pasti ya? Ya, masih belum ada kesepakatan. Kita masih belum bersepakat secara general nih perpindahan ke look-look tertentu gitu. Jadi sekarang tuh masih tegas, aturan-aturan klasik sudah memang mulai ditinggalkan. Berarti nggak ada seperti waktu zaman milenium ya, sepakat warna silver dijadikan belum. warna internasional, terus dunia internasional fashion lah ya. Iya, karena menurut saya ya, pergeseran style itu memang harus ada kesepakatan bersama yang tanpa kita sadari gitu kan. Bahkan misalkan kita menyebut lagi 2000 itu yang tren adalah warna silver. Misalkan gitu. Kita nyebut berulang-ulang warna silver. Kalau semuanya nggak pakai warna silver nggak jadi boom kok. Iya nggak? Terus kemudian aku nggak akan pakai warna silver karena aku nggak suka warna silver. Tapi begitu itu boom, kalau aku nggak pakai warna silver, aku ketinggalan zaman. Akhirnya aku mau pakai warna silver karena terpaksa ngikutin market tren. Jadi akhirnya secara general ini kita bersepakat tanpa kita sadari, akhirnya memunculkan suatu tren gitu kan. Berarti pada intinya harus ada ada seseorang atau beberapa kelompok yang memulai gitu kan? Ya, memulai dan disukai. Harus disukai ya, yang penting disukai. Dilihat, disukai, dipakai akhirnya. Jadi sekelompok besar pun ketika mau bikin sesuatu, ternyata masyarakat nggak terlalu menyukai dan nggak ada kepinginan untuk memakai, ya nggak akan jadi tren. 1-2 orang aja, tapi ketika hasil karyanya itu menjadi sorotan yang pertama kita sukai. Habis sukai aku pengen pakai baju itu. Ternyata Mas ini pakai baju itu. Ternyata pakai Mas itu baju itu. Dan itu sama. Dan akhirnya getok tular dan semua pakai akan menjadi sebuah tren. Emang biasanya yang pemula itu biasa dilihat aneh kok. Iya. Aneh sih pakai itu. Lama-lama kok orang itu juga pakai, orang itu juga pakai, akhirnya kan pakai. Iya, pasti seperti itu. Gitu. Berarti kayak seperti cosplayer itu termasuk fashion nggak sih ya? Orang-orang cosplayer itu. Cosplay itu nanya aja ya, di luar konteks. Iya. Cuma penasaran aja apakah cosplayer itu kan mereka ngikutin dari anime dan lain sebagainya itu, terus baju yang dia pakai itu apakah itu termasuk sebuah fashion yang bisa dibilang fashion ya? Iya, fashion. Iya. Jadi fashion itu secara aku bilang secara umum bisa kita sebut sebagai suatu seni, Mas. Jadi kita lupakan aturan-aturan ya. Dalam berfashion itu ada aturan yang jelas. Misalkan ketika hari gini aku harus pakai ini, hari gitu harus pakai itu. Ketika itu memang aturan itu kita pakai aturan itu kita pakai untuk bikin aku bener secara aturan fashion. Tapi setelah berkesenian, setelah kita bicarakan masalah berkesenian, kalau seni itu kan tanpa batas, infinity, iya kan? Ya, walaupun lu bilang bukan fashion, menurut aku fashion, menurut orang lain fashion. Seperti itu. Tapi menurut aturan fashion itu salah. Tapi ketika aku berkesenian itu sah saja. Bedakan seperti ini nih. Ada aturan-aturan yang secara universal, ada aturan-aturan ketika kita memakai baju, ada aturan. Tapi ketika berkesenian, aku malas ada aturan-aturan. Ya, kalau misalkan lengan harus di sini, leher harus di sini, misalkan nggak mau, aku biasanya lengan aku biasanya di sini, aku nggak mau di sini. Nah, ada kan muncul di Jepang ada Harajuku. Harajuku itu adalah kumpulan orang-orang yang anti terhadap
suatu aturan fashion. Jadi semua yang ada aturan di fashion dilanggar semuanya. Akhirnya menjadi kumpulan tersendiri kan. Berkesenian, apa itu boleh? Boleh. Sah. Kita tiru, sah. Apa itu disebut fashion? Iya. Cuman menurut aturan fashion sebenarnya itu salah. Tambah jadi kota fashion juga termasuk hari juga sebagai pusat juga kan ya. Nah, itu kan muncul Harajuku yang akhirnya dia punya apa namanya? Punya orang yang suka lah ibaratnya. Aku suka ternyata ya udah sah-sah aja. Bergaya aja pokoknya dilihat orang berbeda gitu kan. Itu semakin berbeda semakin dilirik. Iya, itu namanya fashion juga. Apa atribut yang kita pakai itu namanya fashion. Bicara masalah Harajuku ya, itu kan selama ini di Kota Bandung itu kan juga menjadi salah satu kota mode di Indonesia. Mungkin bisa jadi kepatokan juga ya. Apa sampai sekarang tetap seperti itu? Dan apakah mungkin di Kota Malang Badoraya ini bisa menjadi seperti Kota Bandung gitu, menjadi tren fashionnya gitu. Tapi sebelum dijawab, ini kita mau lihat dulu cuplikan wawancara di jalan, orang-orang itu seberapa sih memperhatikan fashion. Kita lihat dulu ya. Kadang ya, kadang enggak gitu. Tergantung mood. Tergantung mood sih. Enggak. Sudah pandai pakai. Iya. Oh gitu. Oh sudah pasti kalau itu. Iya. Kan kalau aku kan suka crop gitu kan. Ya terus trennya juga kayak gini gitu aja sih. Kalau menurut saya yang lebih simpel-simpel aja kali ya, simpel tapi lebih ke elegan gitu sih menurut saya. Kalau warna lebih ke yang kalem. Itu mungkin pendapatan orang umum ya, yang mereka mungkin di jalan atau apa, bukan seorang ahli, tapi kira-kira mereka pendapatnya seperti itu. Kalau keluar rumah sering nggak sih merhatikan fashion? Enggak, pokoknya apa yang dipakai. Iya. Tapi ada juga yang bilang iya. Nah, terus kayak gimana 2025? Ada yang bilang tetap krem, tetap soft gitu kan warnanya. Itu gimana kira-kira? Apa pendapat orang itu? Susah juga karena gini kadang-kadang gimana ya Mas ya, sering banget dapat info kayak macam tadi itu. Ketika aku tanya gimana kamu kalau misalkan mau keluar ada memperhatikan fashion nggak? Misalkan gitu. Pertanyaan yang selalu terjawab adalah dari 10 pasti 8 orang menjawab enggak, aku biasa pakai apa aja ya bla bla. Iya, kayak macam gitu. Coba deh kita teliti sebenarnya apa namanya? Seril-rilnya. Sama aja mau berangkat ke sini tadi. Emang ngambil baju di lemari itu pasti milih dong. Dipasangin ini sama ini cocok kayaknya. Nah, walaupun itu durasinya sekian detik atau sekian menit atau sekian jam itu beda orang beda. Tapi intinya di dalam otak kita mesti milih. Aku nanti mau pakai ini, celananya ini, mix and match-nya ini, nanti aku pakai topi seperti ini, pasti dipikir. Iya benar. Itu namanya sudah berfashion. Kamu memikirkan treatment. Secara nggak sadar mereka sebenarnya udah memikirkan fashion, tapi bilangnya kalau udah ditanyain kayaknya enggak deh, pokoknya ambil di lemari apa gitu. Bahkan sering-sering kali bilang kayak tadi ada yang bilang aku nggak pernah kok memikirkan ini itu, apa yang nyaman di aku itu yang menjadi pilihanku. Nah berarti kamu udah do your best, terlepas pilihanmu nanti salah atau benar terhadap aturan berbaju, terlepas dari itu kamu udah melakukan treatment terhadap dirimu sendiri, ya kan? Apalagi keluar sama pasangan nggak mungkin nggak merhatiin. Mikirkan ini, itu sebenarnya udah melakukan treatment yang berhubungan sama men-stylish diri kita sendiri, dan itu bagian daripada fashion. Udah mikirkan stylishnya, aku nanti mau baju seperti apa. Nggak mungkin kita bangun tidur langsung kita jalan, itu jadi sendiri seperti itu. Kamu bangun tidur langsung jalan nggak mikir apa-apa, itu udah. Tapi kalau kamu masih memikirkan, loh bajuku kok gini ya, ini aku harus pakai ini, itu udah ada treatment. Cuman beda orang, ada yang udah mungkin dalam 1 menit dia selesai memikirkan, ada yang mungkin 1 jam, ada lagi yang aku mau pikir mana, ada itu kan masing-masing orang gitu kan, masing-masing orang. Tapi sebenarnya itu udah perlakuannya dia terhadap dirinya, itu udah dengan fashion. Kemudian orang kadang-kadang nggak tahu, Mas, nggak tahu apa yang dimaksud dia sendiri. Contoh nih. Aku seneng hal-hal itu yang simple kok. Aku seneng hal-hal itu
yang nggak terlalu susah kok buat aku. Umumnya seperti itu. Dari 10 orang Dari 10 pasti ada 8 orang, 8 seperti jawabannya. itu. Pasti. Aslinya simple. Aku pakai simple nih. Dia udah pakai kalung, dia pakai jam. Itu udah gak simple. Iya gak sih? Iya, benar. Tapi ketika aku bilang Mas, sama itu gak simple. Gak ini, dia gak terima. Dan itu kebanyakan orang. Iya, Nah, benar. itu masyarakat. Lagi tadi balik ke Bandung tadi pertanyaannya. Oh iya, balik ke Bandung gimana? Kenapa Bandung menjadi tren fashion kita? Fashion, fashion, Dia disebut seperti emang kita pernah nyari tahu kenapa Bandung, kenapa bukan Batu, kenapa bukan kota-kota yang lain gitu. Karena industri fashion, industri yang berhubungan sama fashion itu di sana banyak banget. Iya kan? Terus kemudian orang-orang yang akan mengekspresikan diri kita sendiri lebih banyak diterima di sana daripada di sini. Nah, kan. Nah, kalau misalkan bisa nggak Batu akhirnya seperti Bandung? Bisa. Asalkan di sini industri fashionnya jalan. Industri fashion itu dalam artian seperti membuat baju atau misalnya pabrik-pabrik kain, pabrik baju, di sana kan pabrik-pabrik kain sampai jadi baju sampai dia jualan apa segala macam ada. Semua di Kalau sana, di Batu bisa seperti itu dan bisa lebih gede dari Bandung, kita yang akan jadi kota patokan patokan fashion ya. gitu loh. Karena kiblatnya kan ke kita. Kita lagi akhirnya kan kita berhak tuh menentukan arahnya kemana nih. Misalkan di Batu ini aku punya 10 pabrik yang akhirnya semua pabrik itu aku bikin motif bunga-bunga berwarna merah. Ya enggak? Terus aku bikin baju yang bentuknya segitiga, taruh seperti itu. Nah, aku bikinnya secara massal. Lah orang-orang yang nggak ngerti masalah fashion dan nggak ketersediaan barangnya kan itu. Mau nggak mau dia beli misalkan. Apalagi kalau lihat new products, itu wis. Oh berarti ini yang baru ya. Orang-orang yang nggak memikirkan terlalu fashion, yang penting aku bikin pakai baju. Iya. Dia ketika pilih, oh ini ada, dibeli. Banyak toh yang pakai. Dari mana? Dari Batu. Nah kita menentukan trendsetternya. Mau tak bawa kemana itu terserah aku. Sama kayak di Bandung. Di Bandung kayak gini misalkan, ayo bikin semua kayak geruk kayak gini. Oh sekarang yang model barunya seperti ini. Itu secara nggak langsung kan menjadi trendsetter itu. Trendsetter secara nggak langsung. Oke, terima kasih Kak Adi. Dan Siap. aku ada 5 pertanyaan nih. Fast question aja. Dijawab dengan jujur nih. Siap. Warna favorit? Black and white. Black and white. Lebih penting baju keren atau sarapan enak? Kenapa? Lebih penting baju keren atau sarapan enak? Baju keren. Inspirasi tengah malam atau pagi buta? Tengah malam. Apakah aksesoris yang menurut Anda wajib dimiliki semua orang? Aksesoris wajib dimiliki semua orang. Kalau aku semua. Gelang. Gelang. Lengkap. Siapa ikon mode dari masa lalu yang Anda ingin ubah gaya pakaiannya? Diana Ross. Diana Ross. Kenapa? Mau diubah kayak gimana? Aku bayangin gimana ketika ada di Diana Ross dress up ala-ala princess. Ala-ala princess. Diana Ross itu princessnya kan princessnya Diana Ross. Tapi ini aku mau bikin princessnya yang seperti lebih kemana? Kayak model mana? Ilusi kayak macam gitu loh. Oh, fantasi Iya, gitu. Men-challenge aja ketika seperti itu, apa ini kenceng fashionnya dia atau tetap kencengnya. Diana Ross kuat banget kan, penyanyi yang dengan seperti itu dan Diana Ross gitu. Itu kalau universal. Tapi ketika Indonesia, Elvi Sukaisi. Siapa? Elvi Sukaisi. Elvi Sukaisi. Mau kayak gimana Inde? Aku bikin lebih gebiar dari. Nggak akan ngerubah Elvi Sukaisi ya seperti itu, udah keren banget itu. Terlepas orang suka dan nggak suka, itu Elvi Sukaisi. Gebiar itu gimana? Gebiar itu dalam artian gitu dah. Mewah gitu kan. Ya, tapi lebih aku mau bilang elegan juga nanti salah. Lebih gebiarnya itu lebih gebiar. Nanti akhirnya akan menjadi tampilan lain, nggak seperti Elvi Sukaisi, dan itu lagi-lagi challenge. Apakah orang masyarakat itu masih menganggap Elvi Sukaisi dengan gebiarnya ini atau gebiarnya Adi gitu. Susah banget soalnya itu. Susah banget. Thank you. Kati, iseng-iseng nih. Mau dibaca nggak? Apanya? Dibaca nggak? Taruh 1 pertanyaan. Boleh. Dikocok dulu. Oke. Pelan-pelan aja kadonya lebih besar. Oke. Berapa kali nih? Bebas. Nggak boleh kelamaan yang ngocoknya. Iya, jangan jatuh aja yang penting. Oke. Pilih 3 kado, jangan dibuka. Jangan dibuka ya. Oke, 1, 2,
3. Sebelumnya sorry loh kalau ada kata-kata yang salah. Aman. Baca aja. Nah, kalau di gambaran implementasi ini sih, mungkin Kak Adi lebih banyak ke terbayang-bayang sesuatu yang mungkin bukan kenyataannya gitu loh, tapi ada ketakutan pada diri sendiri. Aku kayaknya kok kurang ini, benernya sehat aja di sini, sehat aja. Cuma merasa, Amin. kok kayak ada kayak gini ya? Amin, Apakah jangan-jangan aku sakit ini, ABC? Nah, amin. benernya enggak. Ya, Karena di semoga sini menggambarkan apa yang Kak Adi lakukan setiap hari, mungkin dengan makanan bergizi dan lain sebagainya, atau misalnya banyak minum bir itu akan yang dituai nanti ke depannya. Di sini menggambarkan kalau ingin hidup dengan pola makan sehat, lanjutkan. Kalau ya kadang-kadang kan memang ada yang di luar situ aku pengen makan A, makan B, misalkan mungkin banyak lemak dan lain sebagainya, benernya nggak apa-apa. Cuma ya karena ketakutan diri sendiri aja, mungkin nanti kulitku kerekut kurang kenceng kan dilihat sebagai fashion stylist gimana gitu fashion design. relate. Semoga bener. Amin. Amin. Dan di sini mungkin karena mungkin banyak keinginan, jadi pola pikiran itu juga perlu dijaga kali ya. Jangan terlalu banyak berpikir, apa yang sudah dilalui lupakan, dalam artian bukan lupakan itu ya biarlah berlalu, nanti biarlah berjalan sesuai apa adanya. Semakin banyak berpikir, akhirnya timbul berbagai penyakit juga. Kembali lagi ke pikiran. Kalau pikirannya nggak tenang ya segala penyakit nanti timbul. Kalau di sini sih sehat-sehat aja. Amin. Amin. Thank you Kak Adi. Sebelum kita tutup nih, Kak Adi ada pesan dan tips nggak untuk mereka agar lebih memperhatikan fashion atau berbusana agar tidak salah pakai di tempat yang berarti kan right time di tempat yang tepat dengan pakaian yang tepat gitu lah kira-kira. Ada tips dan pakailah sesuatu sesuai yang kamu mau dan jangan mengcombine stylemu dengan orang lain. Oke, luar biasa motivasi kita hari ini ya. Oke, Sobat Handy, sekian dulu podcast kita hari ini. Semoga mendapatkan insight baru dan terima kasih juga Kak Adi telah mampir ke podcast Sam Handy. Kita bertemu lagi di podcast berikutnya dengan topik-topik yang menarik. Sampai jumpa.